lokalisasi lihat cewek-cewek cantik, seksi gitu Gus, apakah tidak tergoda? Bagaimana cara mengendalikannya? Pertanyaanmu. Manusia itu kan makhluk yang aneh, Om. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya bener terus, gak pernah salah. Makanya kalau kamu pengen suamimu bener terus gak pernah salah, gampang, nikahlah dengan malaikat. Tuh. Nyarinya di mana? Ya, makanya. Tuh mumpung dia masih jomblo, Gus. Dia jomblo. Jomblo. Sejomblo-jomblonya kamu saya doakan pasti akan berakhir. Apanya? Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Innalillahi Kok jaga? astagfirullah. Gus. Kamu bilang kalau kamu dibunuh dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Jadi tadi ya Pak? Allah menciptakan malaikat, Ya. benar terus nggak pernah salah. Kemudian Allah menciptakan setan. Setan itu salah terus nggak pernah benar. Makanya para suami kok punya istri salah terus. Saya curiga jangan-jangan istrinya setan gitu. Lah manusia itu Om, manusia itu ada sifat malaikatnya, ada sifat setannya. Maka manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Lah manusia yang selamat itu adalah yang mampu memanage antara nafsu dan iman. Kalau saya bilang sama teman-teman saya anak-anak motor seperti di sana itu, teman-teman HDCI, klub dari Sleman. Wah, HDCI. Ini saya mengatakan apa? Harley Davidson Club ya, HDCI. Iya, Waduh. kebetulan mereka kawan-kawan Dari mana saya. itu Spanyol ya? Dari Sleman. Oh, Sleman. Itu Spanyol. Jauh lebih jauh dari Spanyol Om Sleman. Sleman. Jadi saya mengatakan mereka iman itu adalah rem, gas itu adalah nafsu. Lah, kalau kita naik motor pengen selamat itu kan yang mampu mengkombin antara gas dan rem. Lah, ketika saya masuk ke dunia malam, saya harus tahu kapan menempatkan gas, kapan menempatkan rem. Ketemu istri di rumah, gas. Ketemu PSK, rem. Oh gitu. Iya, jangan sebaliknya. Kata, Kalau ketemu cewek di luar, wow. Ketemu istri di rumah, weh. Jadi kalau ketemu putri apa? Gas apa rem kalau Rem. Rem. Ada bini gua di sini. Mbak, bilang I love you dong kalau I love you full. Kalau saya ditanya, support system yang paling kuat dari mana? Ya dari istri, Om. Kalau istri saya dari awal tidak bisa menerima, kan bahaya. Tapi ternyata dari perjuangan awal saya, karena saya ngaji di dunia malam sebelum kenal dengan istri saya. Saya nikah umur 24 tahun, Om. Bener Mbak ya? Bener Mbak ya? Iya. Kayaknya iyanya dalam tekanan. Saya meyakini Om, bukan kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa istri. Iya. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Mbak, bercanda ya Mbak. Maaf ya. Karena laki-laki itu Nah, iman. ini tuntutan skenario ya. Mbak. Jangan cembokur. Tahan Om, cuman ketemu segini. Ini punakan Om, gue tenang aja. Sorry, aku dengan dia beda pemikiran Om. Hah? Bedanya Aku dengan apa, dia beda Gus? pemikiran. Apa bedanya? Dia mikir aku mikir istriku. Ada pertanyaan begini kemudian, kok Gus Miftah mensiarkan agama sefleksibel itu sih? Saya mengatakan begini ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang berhak menjadi hakim itu cuma Allah. Seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali, mereka pengen kembali Om. Tapi selama ini apa? Seolah-olah jalan itu tertutup dengan orang-orang yang menganggap dirinya baik. Padahal Quran mengatakan bagi orang yang bermaksiat Allah sayang, ngasih support artinya. Qul ya ibadi, katakan wahai hambaku yang melampaui batas. Allah memanggil orang yang ahli maksiat tidak dengan mengatakan wahai engkau ahli maksiat, wahai engkau yang banyak dosa, tapi hai hambaku yang melampaui batas. Betapa kemudian Allah menempatkan dirinya sangat dekat dengan para pendosa. Maka saya mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Nah, terus kan biasanya tausiahnya kan lucu-lucu ya. Itu materinya dipersiapkan spontan atau bagaimana? Saya selalu faktual. Artinya ada up to date lah. Ini apa sih yang sekarang yang marak kita pakai. Itu. Termasuk bahasa-bahasa yang kemudian teman-teman di dunia mana itu bahasanya apa sih? Maka ya mohon maaf, saya kenal dengan bahasa ons, one night stand. Saya tahu. Jadi apa sih itu maksudnya saya tahu. Istilah-istilah di dunia malam saya tahu. Kayak orang di dunia malam, anak-anak kafe ketika minta es batu tidak pernah mengatakan minta es batu, apa pasti tuh, dipukul Gus? sama bartendernya. Apa tuh Gus? Ice cube.
Artinya Ya, apa itu? Ya es batu. Oh, es batu. Nah, cara mempelajarinya gimana, Gus? Berarti Gus ke sana dong. Kan banyak saya punya teman-teman. Alah iya bartender. juga lah. Apanya? Sampai juga penghuni pengamamu Loh, gua lu. kalau saya nggak ke sana, ya di mana saya tahu. Iya. Om, gitu Bener loh. kan, Om? Veteran juga. Pergi juga berarti, Om. Bukan veteran, Om. Tamu reguler. Om, guest Tapi mohon list. maaf, Om. Komplimennya Sampai ya, hari ini saya belum pernah tahu rasanya alkohol seperti apa. Wallahi. Wallah. Bahkan kok jangankan alkohol, yang kelasnya paling rendah pun saya tidak pernah tahu. Saya tahu semua jenis minuman. Saya mengatakan begini, kalau saya sampai minum alkohol, maka saya tidak berhak menasihati para peminum alkohol. Iya. Ya, karena saya sering ketemu dengan komunitas-komunitas yang menurut saya ya, selama ini mereka nggak pernah mau ngaji, ketemu saya mereka mau ngaji. Bahkan kemarin saya di Surabaya, saya pengajian di Ex Doli, Gang Doli yang dulu terkenal itu. Ada ditutup ya? Oh, tutup. Kemarin para mohon maaf mucikarinya sama mantan-mantan WTS sama preman-preman ngumpul jadi satu. Pengajian bersama Gus Miftah. Anda tahu, Om, begitu saya datang kepada mereka, mereka menyebut saya apa? Selamat datang Gus Miftah, Presiden para pendosa. Ya Allah. Bangga dong. Oh, enggak. Para pendosa bangga gimana sih, Om? Iya, presidennya lagi, Om. Presidennya. Ya, kalau dulu kan adalah pendos, laki-laki penuh dosa. Tapi saya presiden para pendosa. Oh. Tapi barangkali mewakili perasaan mereka karena selama ini saya tidak pernah menghakimi mereka. Karena saya mengatakan begini sama mereka, karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Nah, itu. Kalau saya masuk ke anak-anak dunia malam, itu saya masuk pertama kali seperti stand up untuk icebreaker. Untuk memecahkan suasana. Mencairkan Kalau suasana. mencairkan suasana, kalau kemudian saya masuk sudah para WTS rahimakumullah. Waduh. Bisa dihajar gua, Om. Jadi Iya, saya masuk pakai lucu-lucuan dulu. Oh, gitu. Itu kan supaya mencarikan suasana. Kalau suasana sudah terbawa, kita mau ngomong apapun diterima sama mereka. Bos, ada yang mau nanya ini ya? Iya, ini penonton ada yang mau nanya nih kayaknya. Perkenalan nama, dari mana, terus mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Mufli Andi dari Universitas Bakri. Saya mau nanya, Gus. Iya, saya mau jawab. Iya betul. Saya kan sekarang alhamdulillah sampai sekarang masih jovisa nih, Gus. Jomblo visabilillah. Jovisa. Wow. Tapi kan namanya juga anak muda, Gus. Pasti ada galau-galau dikit. Gimana caranya, Gus, biar saya nggak galau? Mufli, ingat kata-kata saya. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Gus, itu mewakili banyak sekali pertanyaan di sini. Benar nggak? Makanya Benar mbak-mbak yang nggak? ada di sana ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Gus, kenapa bisa lancar sekali juga itu soal kayak Karena gitu? begitu sayangnya saya sama istri saya. Iya, tolong di zoom dong, di zoom. Iya. Mbak, jangan terharu dulu. Kayaknya agak palsu-palsu dikit ini. Dulu Gus Miftah ini pernah juga ada cerita penderitaannya ketika berdakwah. Apa tuh? Katanya pernah ditolak di sebuah kafe, Gus ya. Apa benar tuh? Gara-gara pakai motornya butut, jelek, elek gitu loh. Jadi begini, saya mohon maaf kenapa kemudian pada akhirnya saya berpenampilan agak trendy. Ketika masuk ke dunia malam, itu yang dilihat bukan konten, Om, tapi casing. Casing. Oh. Maka ketika kemudian casing saya tidak meyakinkan, mereka melirik dengan sebelah mata, Om. Saya dulu naik motor butut, saya masuk kafe kehujanan. Gak ada yang sama sekali melihat, Om. Sama sekali tidak melihat. Maka hari ini saya beli apapun, itu pasti ada alasannya. Saya beli motor gede karena pengen ngaji sama teman-teman motor gede. Kan begitu. Gak takut dikira riak, sombong, wah pamer. Orang ikhlas atau enggak itu yang tahu cuma dia dengan Tuhan, Om. Gus, mau nanya dong kalau dari tausiah-tausiah Gus, pernah menginspirasi seseorang nggak sih atau menggugah seseorang Alhamdulillah berubah banyak. gitu? Tadi preman yang saya sebutkan sekarang sudah almarhum. Yang perut, yang bukan mana? Yang Jogja? Itu sebelum beliau meninggal itu mampu membangun 3 masjid. Yang terkenal ada nggak sih Gus? Saya kenal sama Deddy Corbuzier itu awalnya juga dari dunia malam. Bukan kenal di klub. Gara-gara solawatan saya di kafe, viral, saya diundang di acaranya Deddy Corbuzier. Kopi susu. Seperti itu kan. Acaranya. Oh iya kopi susu. Oh, jangan sebut. Bukan kopi susu, enggak Kopi ikut susu. acara. Jangan. Makanya Bener. enggak. Waduh, Tom sampai diundang terus.
Lama-lama jadi co-host besok saya insya Allah ini. Siapkan kontrak. Gantiin saya dong. Akhirnya itu jadi jalan hidayah bagi mereka. Lah ceritanya seperti apa? Nanti gue ceritain deh.